Terkini, informasi teraktual yang terjadi hari ini. Fast Terkini hadir siang ini keluarga Fast. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang mengadakan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar. Untuk informasi selengkapnya, Nisa telah tersambung bersama rekan Nisa Dimas Saputra. Silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nisa dan keluarga Fast dimanapun Anda berada. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang mengadakan Diskominfo setempat untuk mengoptimalkan aplikasi Jelajah Magelang, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif. Para pelaku ekonomi kreatif membutuhkan wadah untuk mengembangkan usahanya seperti halnya promosi. Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan pada Disparpora Kabupaten Magelang, Andi Gunawan Prihanta, dalam pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Joglo Panglipuran Borobudur Jumat kemarin, mengatakan bahwasanya pihaknya mengadakan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mereka bisa memanfaatkan aplikasi yang dimiliki Diskominfo sebagai sarana promosi usahanya. Menurut Andi, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM ekonomi kreatif, juga penguatan kelembagaan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata. Andi menyebutkan dalam ekonomi kreatif ada 17 subsektor yang sangat bagus untuk dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah kuliner, musik, fashion, film, video, desain produk, fotografi, dan juga sebagainya. Bahwa sekarang itu antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu kedua sektor itu harus sama-sama kita jalankan. Karena kementerian pun juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kita pun ke sana. Kita melihat bahwa potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang itu sebenarnya sangat luar biasa. Ke depan ini akan menjadi masa depan yang bagus apabila dikembangkan. Karena dari 17 subsektor yang ada di ekonomi sudah yang kita teridentifikasi sudah ada sekitar 11 subsektor yang kita bisa berikan intervensi untuk pelatihan pendidikan seperti ini. Ke depan harapan kami subsektor ekonomi kreatif ini dengan para pelaku ekonomi kreatif ini nanti bisa mengembangkan usahanya, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa mendukung sektor pariwisata. Sehingga kenapa kami perlu sekali ada pembinaan dan kelembagaan pada sektor ekonomi kreatif ini. Yang selanjutnya bahwa ekonomi kreatif ini nanti akan banyak melibatkan banyak pihak yang akan terkait, sehingga hal-hal yang terkait dengan ekonomi kreatif ke depannya itu akan banyak membuka peluang-peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, multiplier efek ekonomi yang luar biasa, dan akan menumbuhkan kreator-kreator baru di Kabupaten Magelang, di mana dalam menyongsong Borobudur ditetapkan sebagai destinasi super prioritas ke depan, kita tentu sangat butuh itu. Sehingga saat para wisatawan datang ke Kabupaten Magelang itu akan melihat hal-hal yang sifatnya kreatif, tidak hanya sekedar cenderamata, tapi mungkin ragam kulinernya, fashionnya, aplikasi yang kaitannya dengan arsitektur atau apapun yang semua yang ada di subsektor kreatif itu menjadi nanti juga daya tarik wisata, yang mana semakin banyak keragaman itu nanti spending of money dari para pihak akan banyak yang ditinggal di Kabupaten Magelang, yang itu tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang. Yang kedua, dengan banyak ragam kreasi, mungkin mereka nanti bisa menjadi eduwisata, bisa menjadi wisata proses, ikut proses hidup sehingga nginep, itu akan memperpanjang length of stay-nya pariwisata di Kabupaten Magelang. Nah, hal-hal itu yang sangat kita harapkan, sehingga nanti saat destinasi berprioritas Borobudur itu dengan sekian banyak orang yang akan datang ke Magelang, paling tidak kita ada sektor-sektor yang sudah siap untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari wisatawan. Oleh-olehnya apa? Itu segi kreatifnya apa dan sebagainya seperti itu. Ya, sementara itu rekan Nisa dan juga keluarga Fast, Andi juga menyampaikan pihaknya sengaja mengundang para pelaku ekonomi kreatif dengan harapan ke depan bisa tumbuh dan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di musim pandemi seperti saat ini, maka para pelaku harus dikuatkan. Mereka harus memahami digital marketing, sistem online, dan juga semacamnya. Nah, begini, pandemi tidak bisa kita hindari. Namun untuk begitu, kami tetap berharap protokol kesehatan CHSE tetap harus diterapkan, itu yang pertama. Dan para pelaku pelatihan ini tetap juga harus membantu kami untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi dan sebagainya, sehingga nanti
level kita itu bisa turun, semakin bagus, semakin secara epidemiologis. Terus yang kedua, para pelaku ini dengan pandemi jangan menyerah, jangan putus asa, bertahan, survive, saling menguatkan. Nah, makanya kenapa zaman sekarang itu kita harus kreatif, harus inovatif, harus kolaboratif, supaya bisa saling menguatkan, saling bergandengan tangan untuk bersama-sama kuat. Karena apa? Ibaratkan bangunan, apabila hanya satu atau dua tiang tentu tidak akan kuat, tapi apabila bangunan itu disanggah oleh banyak tiang tentu akan lebih kuat. Sama, para pelaku ekonomi kreatif apabila bisa berkreasi, berinovasi, berkolaborasi, bersinergi, insya Allah akan saling menguatkan. Mudah-mudahan nanti bisa maju bersama, kuat bersama, sejahtera bersama, dan memperoleh berkah bersama-sama. Dari Magelang, saya Dimas Oktora melaporkan kembali ke studio rekan. Demikian Keluarga Fast terkini siang hari ini. Nantikan Fast terkini selanjutnya hanya dari 90.1 Fast FM Magelang. Fast terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini.